Selama ribuan tahun, manusia percaya kita adalah pusat alam semesta. Dogma ini didukung oleh gereja dan filsafat kuno. Tapi, pada abad ke-16, tiga nama mengubah segalanya. Menantang kekuasaan gereja dengan alat sederhana, observasi. Kita akan membedah tiga pilar revolusi ilmiah, yaitu revolusi Kopernikus yang berani, konflik Galileo dengan inkuisisi, dan sintetis universal oleh Newton. Ini deep dive ke dalam kelahiran dunia modern. Selamat datang di sesi deep dive Kak Sol. Sebelum revolusi, sains didominasi oleh otoritas. Pengetahuan didasarkan pada filsafat Yunani kuno dan interpretasi kitab suci. Eksperimen dan pengamatan dianggap sekunder. Astronom Polandia, Nicolaus Copernicus, menerbitkan teorinya yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Ini adalah pukulan pertama terhadap pandangan dunia yang sudah berlaku ribuan tahun. Ia melanjutkan penelitiannya tentang bintang dan planet, mengumpulkan bukti untuk mendukung suatu teori yang revolusioner bahwa bumi bukan pusat yang diam dari alam semesta, tetapi sebenarnya ia bergerak mengitari matahari. Teori ini bertentangan dengan ajaran filsuf terpandang Yunani, Aristoteles, dan tidak sejalan dengan matematikawan Yunani, Ptolemus. Selain itu, teori Kopernikus menyangkal apa yang dianggap sebagai fakta, bahwa matahari terbit dari timur dan bergerak melintasi angkasa untuk terbenam di barat, sedangkan bumi tetap tidak bergerak. Model heliosentris membuat pergerakan planet jauh lebih sederhana dan elegan secara matematis, meskipun awalnya tidak diterima karena bertentangan dengan Alkitab. Untuk menopang teorinya, Kopernikus merekonstruksi peralatan yang digunakan oleh para astronom zaman dahulu. Walaupun sederhana, peralatan ini memungkinkan dia menghitung jarak relatif antara planet-planet dan matahari. Selama bertahun-tahun, ia berusaha menentukan secara persis tanggal-tanggal ketika para pendahulunya telah membuat beberapa pengamatan penting di bidang astronomi. Dilengkapi data ini, Kopernikus mulai mengerjakan dokumen kontroversial yang menyatakan bahwa bumi dan manusia di dalamnya bukanlah pusat alam semesta. Galileo adalah pahlawan yang membawa teleskop ke astronomi. Ia mengamati fase Venus, bulan-bulan Jupiter, dan bintik matahari. Semua bukti yang mendukung Kopernikus. Di masa modern, bumi berputar mengelilingi matahari adalah sebuah fakta yang hampir dipercaya semua orang. Namun, di abad pertengahan, mempercayai bumi mengitari matahari bisa mengundang masalah karena bertentangan dengan doktrin agama. Karena menentang dogma gereja, Galileo dibawa ke inkuisisi. Meskipun ia dipaksa menarik kembali pernyataannya, ia telah menyampaikan api revolusi. Ia adalah martir pertama sains modern. Galileo pada 13 Februari 1963 diadili karena dianggap bidah. Galileo tiba di Roma untuk menghadapi dakwaan melakukan perbuatan bidah karena mendukung Kopernikus yang mengatakan bumi mengitari matahari. Galileo harus mengalami inkuisisi yang digelar gereja Katolik. Galileo akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah oleh Paus Urban VIII. Pada 1592 sampai dengan 1630, Galileo bekerja sebagai guru matematika di Universitas Padua. Di sana ia mengembangkan teleskop yang membuat dia bisa mengamati pegunungan dan kawah-kawah di bulan. Dengan teleskop ini, Galileo juga sudah bisa mengamati keempat satelit terbesar Jupiter dan fase evolusi planet raksasa itu. Isaac Newton kemudian menyatukan fisika langit yang diteliti Galileo dan Kopernikus
dan fisika bumi melalui hukum gravitasi universal dan 3 hukum gerak. Hukum tarik-menarik gravitasi dalam bidang fisika berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Dalam bidang mekanika klasik, bahwa benda apapun di atas atmosfer akan ditarik oleh bumi, yang kemudian banyak dikenal sebagai fenomena benda jatuh. Teori ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi, bahwa setiap benda angkasa akan saling tarik-menarik, dan ini bisa dijelaskan mengapa bumi harus berputar mengelilingi matahari untuk mengimbangi gaya tarik-menarik bumi matahari. Karya Newton, Principia Mathematica, memberikan cetak biru matematis untuk alam semesta. Hal ini meletakkan dasar bagi metode ilmiah yang kita kenal hingga kini. Revolusi ilmiah adalah revolusi cara berpikir. Ia membebaskan akal manusia dari belenggu dogmatis. Tanpa momen ini, tidak akan ada abad pencerahan, tidak akan ada dunia modern. Menurut Anda, mana yang lebih sulit? Ide Kopernikus atau tantangan yang dihadapi Galileo? Tulis argumen Anda tentang pahlawan revolusi ilmiah ini di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.